tentang pertemuan 9, karena pertemuan 9 itu relatif sekali. Kita disuruh nonton dan beberapa disuruh resume, beberapa benar-benar disuruh ikut waktu webinarnya, beberapa cuma disuruh nonton YouTube-nya, dan sebagian besar tidak menonton. Dan itu keuntungan kalian mungkin untuk nonton pagi ikut tentir pagi ini. Mudah-mudahan bisa dapetin materinya secara padat tanpa harus menonton 4,5 jam resume, 4,5 jam video YouTube yang sangat melelahkan. Jadi ini resume yang saya buat. Mudah-mudahan bisa cukup menjelaskan tentang webinar dan kuliah umum kemarin. Jadi kalau ada yang benar-benar nggak tahu tentang apa tugas pertemuan 9 kemarin tuh, jadi kita terus suruh nonton 2 jenis video. Yang pertama kuliah umum ALK tahun 2019. Jadi kuliah umum kayak gini nih, udah ada dari zaman tahun lalu, dari 2019. Nah, pada saat itu concern bahasannya adalah BUMN konstruksi, karena kayak yang kita kerjain kemarin, mereka ngerjain waskita karya, kalau kita kan ngerjain kimia farma. Nah, waktu itu mereka ngundang DJPPR, terus Deputy Director of BUMN-nya gitu di DJPPR. Jadi kan bahwa BUMN itu sebenarnya kepemilikannya tuh bukan di Kementerian BUMN, tapi Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Keuangan tuh yang Menteri Keuangan tuh adalah kuasa dari Presiden untuk memiliki kekayaan negara yang dipisahkan, yakni BUMN. Nah, dengan ini Kementerian Keuangan tuh harus punya satu pengelolaan yang ngelola BUMN. Tapi kan ada Kementerian BUMN yang ngelola. Jadi apa gunanya Kementerian Keuangan di situ? Nah, Kementerian Keuangan tuh monitoring resiko dari BUMN-nya. Monitoring resiko dari Kementerian BUMN-nya. Kalau Kementerian BUMN-nya berfokus bener-bener kayak waskita karya gimana nih kerjaannya, ini gimana nih kerjaannya, kimia farma segala macam. Nah, kalau Kemenq nih sebagai pemilik, dia tuh mikir ini BUMN bakal beresiko nggak? Nah, resiko itu apa? Nah, gitu kan. Risiko itu masuk nih ya. Jadi ini yang dijelasin. Jadi risiko tuh relatif. Relatif kenapa? Bergantung sama konteks dan tujuan yang kita tetapkan di awal. Dia ngasih contoh kalau misalnya masuk STAN. Masuk STAN tujuannya apa? Apakah tujuannya lulus dengan nilai memuaskan atau dapat cewek paling cantik satu angkatan? Nah, kalau misalnya tujuannya dapat cewek cantik paling cantik satu angkatan, berarti DO tuh nggak apa-apa, bukan resiko. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah lulus dengan nilai memuaskan, berarti DO itu ada sebuah resiko bagi dia. Jadi itu bener relatif sama tujuan yang ditetapkan di awal. Nah, ini ngaruh ke nanti penilaian risiko terhadap BUMN yang kita punya. Tujuan BUMN itu diciptakan untuk apa? Nah, bentar ya. Sebelum itu, nanti tuh ada juga kuliah umum yang tahun 2020. Bentuknya webinar. Kita dikasih 3 narasumber. Saya persingkat segini. Dikasih 3 narasumber. Saya udah nanti di link yang bit.ly Tentir tuh udah ada PPT Narsum 2 sama PPT Narsum 3 sama resume saya ini. Yang Narsum 1 nggak dapet tuh PPT-nya. Jadi harus nonton videonya yang saya tonton kemarin. Pada yang ini kita bahas BUMN, perbankan, sama TKDD. Jadi kira-kiranya di sini tuh kalau di RPS-nya kita tuh bahas tentang ALK tuh gunanya apa bagi pemerintah gitu loh. Itu kira-kiranya. Lanjut ke risiko tadi. Kalau misalnya sebagai manajer fiskal di BUMN, manajer fiskal si Deputy Director tadi, dia menempatkan dirinya sebagai Deputy Director dari DJPPR atas BUMN. Apa risiko bagi dia? Sesuatu yang berpotensi untuk mengganggu sustainabilitas fiskal dan going concern dari APBN karena yang diakibatkan oleh BUMN.
apa yang bisa ganggu sustainabilitas sama going concern-nya dari APBN, itu tuh ketika suatu BUMN tuh default atau gagal membayar. Nah, banyak juga risiko-risiko lainnya kayak depresiasi nilai rupiah. Nah, depresiasi nilai rupiah ini tuh risiko bukan? Nah, belum tentu. Bagi BUMN satu sama BUMN yang lain bisa jadi beda. Itu yang harus diperhatiin sama si DJPPR. Jadi kalau bagi PLN tuh kan melakukan pembelian alat-alat, pembayaran segala macam, itu tuh pakai dolar. Sedangkan dia menerima pembayaran menggunakan rupiah. Ya kan kalau kita bayar listrik kan pakai rupiah. Sedangkan kalau Pelindo, pelayaran Indonesia, itu tuh kalau parkir kapal, bongkar muatan segala macam itu penerimaannya dolar. Sedangkan dia membayarkan sewa pelabuhan kek atau dia renovasi bangunan kek, itu kan bayar tukangnya pakai rupiah. Jadi depresiasi nilai rupiah menghasilkan efek yang berbeda antara dua BUMN ini, contohnya baru dua. Jadi kalau bagi PLN, misalnya nilai rupiah depresiasi, pusing dia karena dia harus membayar dolar yang lebih mahal gitu loh. Dengan duitnya dia dapat rupiah yang sekarang nilainya lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Sedangkan si Pelindo senang karena dolarnya setiap dia dapat dolar dari luar negeri lebih banyak, dia bisa ngasilin lebih banyak rupiah di Indonesia. Ngerti nggak sih? Value-nya. Nah itu yang salah satu contoh dari risiko itu bentuknya relatif banget, tergantung tujuan yang ditetapkan dan tergantung keadaan dari suatu BUMN atau suatu entitas lah sebenarnya. Nah BUMN tuh tujuannya dibangun, kalau kita bahas tujuan dibangun tuh apa? Salah satunya tuh untuk membantu pembangunan fiskal yang udah ditargetin oleh pemerintah lewat RPJMN. Kok ngapain suatu korporat mau bantuin pemerintah mewujudkan RPJMN-nya? Lah itu namanya BUMN. Jadi kalau misal karena dia memiliki pemerintah itu sebagai ultimate apa ya? Pokoknya pemilik saham utama. Jadi si BUMN punya kewajiban untuk memenuhi penugasan dari pemerintah. Ini pemberian penugasan. Nah, tapi kan kalau misalnya dikasih penugasan sama pemerintah terus nggak dibiayain kan ya nggak bisa jalan juga gitu. Jadi pemerintah juga muter otak gimana caranya nih BUMN bisa ngerjain apa yang kami inginkan gitu. Kami inginkan itu kan belum tentu yang BUMN itu inginkan. Karena gini konsepnya, kalau di pemerintah tujuan utamanya adalah memberikan kesejahteraan. Memberikan kesejahteraan untuk rakyat luas. Terus kalau dari BUMN sebagai korporat, dia kan harusnya mencari profit sebesar-besarnya. Nah, oleh karena itu, kalau sebenarnya pemerintah kan ada beberapa konsep kerjasama dengan swasta, tapi ini untuk penugasan tertentu, untuk proyek-proyek tertentu, itu tuh nggak visible untuk dikasih ke swasta. Swasta kalau misalnya nih ya, pemerintah buka lelang, ngerjain proyek Tol Sumatera. Nah itu nggak ada yang mau daftar, kayak Total, atau apa, Total Persada gitu kan, atau apa gitu, konstruksi lain dari Cina, dari mana, nggak ada yang mau daftar, karena nggak ngelihat sesuatu yang visible untuk dibiayai Tol Sumatera tuh, karena masih sepi gitu loh. Karena jalan lintas Sumatera masih bagus gitu loh. Jadi untuk apa kita bikin tol di situ? Tapi pemerintah punya niat untuk membangun suatu tol di Sumatera, walaupun nggak visible secara value of money, dia punya nilai sendiri. Nanti dijelaskan di value capture ini. Nah, jadi dituangkanlah dalam RPJMN. Terus jadi disuruhlah BUMN ngerjainnya. Akhirnya laporan keuangan BUMN berdarah-darah karena disuruh ngerjain proyek yang nggak visible. Oleh karena itu pemerintah ngasih apa namanya, kelonggaran untuk
BUMN itu bisa meminjam dari manapun gitu, bukan dari manapun ya. Bisa meminjam uang dengan menggadaikan pemerintah, ngerti nggak? Bahwa dijamin pemerintah bahwa utang tuh bakal lunas. Sama kalau misalnya ternyata BUMN itu pilot dan mengalami default, risiko default gagal bayar, maka pemerintah yang bakal nanggung utang tersebut. Nah, si bapak ini, si bapak ini yang 2019 ngajar ini, dia tuh orang yang harus liatin bahwa sama menteri bahwa oke, tahun 2019 kita nggak ada risiko gagal bayar, Bu, gitu. Jadi aman insya Allah buat APBN dan fiskal kita gitu. Nah, kenapa BUMN diberi penugasan? Karena untuk membangun pembangunan pemerintah tuh kemungkinan besar tidak diminati swasta kayak yang aku bilang. Visibility bisnisnya tuh nggak kelihatan. Nah, tapi menurut pemerintah dia punya value capture bagi negara. Maksudnya apa? Misalnya kita bangun tol Sumatera, terus nanti diharapkan ada lebih banyak lalu lalang transportasi, dengan itu banyak faktor-faktor distribusi udah kita kuasain, kayak Jack Ma tuh menguasain distribusi hampir se-Asia, dan karena itu Alibaba itu tuh bisa bener-bener murah pengirimannya segala macam, dan akhirnya maju sebagai suatu suatu unicorn untuk belanja online lah gitulah. Nah, itu juga sama kayak Shopee kan. Shopee juga kita sekarang beli barang dari Korea, dari luar negeri, dari mana. Itu tuh kayak nggak beli dari luar negeri. Kayak kita nggak disuruh mikirin cukai lah, beanya kita nggak disuruh mikirin. Pokoknya kita beli aja gratis ongkir pula tiba-tiba. Tiba-tiba dari Korea ke barang kita. Ngerti nggak sih? Karena sekuat itu Cina menguasai jalur distribusi. Mereka dengan mudah menyalurkan barang mereka tuh untuk diekspor. Kayak gitu juga Indonesia, tapi dalam konsep lokal, ngerti gak? Jadi barang-barang yang selama ini Java sentris, GDP kita tuh bangunnya berapa persennya di Jawa doang, itu bisa mulai nyebar ke Sumatera, ke Kalimantan, kemana-mana. Jadi ketika nyampe ke Lampung, barangnya itu tinggal dibawa aja sepanjangan sampai Aceh gitu loh. Itu maksudnya value capture-nya. Yang kedua, bisa bangun suatu pemukiman baru, tempat pusat perkotaan baru yang mungkin aja jadi tempat singgah gitu. Kayak misalnya di mana, di suatu Lampung Utara gitu, atau di Sumatera mana gitu. Jadi suatu kota baru yang bisa jadi ya kayak di Jawa lah. Kalau misalnya kalian mau ke Jogja, mau kemana, kayaknya Jogja Solo aja 8.000 tiket pesawat. Tiket kereta. Segampang itu maksudnya. Nah, di Sumatera tuh sulit sekali, dari Bengkulu mau ke Palembang segala macam itu tuh masih sulit. Masih orang mikir mau ke Palembang tuh 12 jam gitu mikirnya. Gitu. Jadi itu yang pengen dikejar sama pemerintah, dan itu nggak bisa dijual ke swasta. Ide kayak gitu tuh. Itu harus dituangkan dalam bentuk RPJMN. Dan harus dikerjain sama BUMN. Tapi masalahnya tadi, karena nggak visible, duitnya nggak ada. Jadi harus minjem. Nah, minjemnya ini ada ngalami risiko gagal bayar. Nih tadi yang aku jelasin tadi, lalu lalang intens segala macam. Terus mengalami risiko gagal bayar. Nah, diatasi dengan subsidi dan PMN. Subsidi dari pemerintahnya melalui APBN, sedangkan PMN ini peminjaman gitu. Terus kita harus si bapak ini harus menjaga sustainabilitas BUMN melalui manajemen BUMN, terus baru di manajemen sektornya. Jadi BUMN ini benar-benar satu korporatnya, kayak misalnya Waskita Karya kah, atau Hutama Karya kah, atau Wika kah gitu. Nah, sektor ini secara keseluruhan sektor konstruksi, kesehatan atau farmasi gitu kan,
atau apalagi sektornya itu tuh diawasin per sektor juga. Nah baru Kementerian Keuangan. Jadi dari manajemen BUMN-nya sendiri udah ngawasin kemungkinan gagal bayar. Terus ternyata di sini korup nih manajemen BUMN-nya. Per sektor tuh ada manajernya sendiri, manajer BUMN konstruksi. Dia ngawasin apakah mungkin Bos Kita Karya tuh bakal default, Utama Karya bakal default segala macam. Nah, baru kalau misalnya pun nggak ini nih ternyata masih blong gitu, Kementerian Keuangan, nah si bapak ini melalui DDJPPR harus ngepresentasiin sama menteri bahwa BUMN ini sustainable ke depannya gitu. Nah, kenapa kalau misalnya BUMN itu harus dijaga? Lo harusnya berdiri sendiri dong. Harusnya sebagai korporat, sebagai PT, mereka udah mandiri ngadepin resiko utangnya. Nah, karena tadi disuruh penugasan, mereka boleh minjem atas namain pemerintah, bakal ngenalangin gitu. Itu ngaruhnya ke APBN. Misalnya bayangin, tahun 2020, APBN lagi berdarah-darah karena harus biayain COVID dan vaksin dan segala macam. Tiba-tiba Waskita Karya default, nggak bisa bayar utang sama Cina sekian triliun. Duitnya dari mana? Kalau nggak gali lubang tutup lubang si APBN-nya, pasti dia bocorin dari sektor-sektor yang nggak kepake duitnya. Nah itu tuh dua-duanya buruk gitu loh. Nah itu yang nggak mau Menteri Keuangan lihat. Makanya melalui ALK kita bisa ngelihat resiko gagal bayar itu oleh DJPPR tadi. Nah gimana cara manajemen risiko defaultnya tadi? Kita harus perhatiin ini debt service, terus SWOT-nya dari perusahaan itu, sama cash flow, jangan sampai dia likuiditasnya jelek. Terus dibentuklah proyeksi di risiko default setahun ke depan dan dipresentasikan ke Kementerian Keuangan. Kalau ketemu risiko default gimana? Melalui supply chain financing, jadi pembiayaan lagi, terus diefisiensiin, bahwa diperhatiin kinerjanya BUMN ini. Ini jangka panjang sih. Jadi kelihatan nih Waskita Karya misalnya atau PLN gitu gagal, kurang efisien gitu kerjanya, karena maka dari itu dia nggak bisa 1:1 atas proyek yang dia buat ngasilin income sebesar yang dia buat. Dana yang dikeluarin sama dengan dana yang dia terima. Seenggaknya kan gitu untuk balikin modal. Harusnya lebih biar dapat untung. Tapi kalau nggak bisa gitu, berarti ada yang inefisiensi dari pekerjaan mereka, dan itu harus diiniin. Shifting financing ini yang kalau misal dari APBN ada dana yang nganggur dan butuh untuk bayar utang dulu, kasih dulu. Nah yang terakhir ini seru banget. Ini cuma pemerintah yang bisa ngelakuin ini. Surat kepada lender atau debitor untuk covenant. Jadi suatu utang biasanya tuh ada covenant atau perjanjian bahwa misalnya Bos Kita Karya minjem sama swasta di Cina situ misalnya. Minjem sebesar sekian 1 triliun misalnya. Nah, mereka punya covenant bahwa Waskita Karya tuh dalam melunasi utangnya misalnya jangka waktunya 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu mereka di akhir tahun harus punya uang cash sebesar misalnya anggaplah 200 juta gitu. Bahwa itu tuh sehingga kalau misalnya suatu saat harus membayar angsuran atau membayar bunga, itu mereka tuh yakin bahwa Waskita Karya tuh bisa ngebayar dan nggak pailit. Nah, tapi kadang-kadang kan gara-gara tadi ceritanya visibility bisnisnya nggak kelihatan, artinya selama Tol Sumatera itu dibangun, pemerintah tuh nol pendapatannya, bener-bener pengeluaran terus. Ya kan, karena memang nggak ada yang lewat di situ dan nggak ada yang mau investasi juga ke proyek Tol Sumatera. Jadi dengan adanya itu tadi itu kemungkinan bahwa cash flow dari Waskita Karya atau Utama Karya tuh pasti jelek karena nggak ada pendapatan. Bener-bener kalau duitnya disuntik sama pemerintah baru dieksekusi jalannya, disuntik lagi, dieksekusi lagi gitu. Jadi gimana mau menuhin si debt covenant ini ya kan? Sehingga dikirimlah surat dari Menteri Keuangan ke lendernya
bahwa BUMN ini dijamin oleh pemerintah, dan kalau misalnya mereka mengalami risiko default pasti bakal dibayar utangnya, jadi nggak usah takut. Jadi di debt covenant-nya nggak usah dipenuhin ya gitu loh. Karena kami juga ngalamin kesulitan buat menuhin debt covenant, sedangkan harus membangun suatu proyek yang kurang visible sebenarnya, ya kan. Terus ada konsep lama versus konsep baru. Lamanya tuh BUMN tuh bahwa berdampak langsung ke pemerintah. Jadi benar-benar direct. Kalau misalnya BUMN pilot langsung pemerintahnya juga tek gitu. Nah, tapi kalau sekarang ada safety line gitu, ada bank sebagai perantara, sehingga kalau misalnya BUMN-nya harus membayar suatu, bank ini bisa nalangin dulu gitu loh. Jadi ada kerjasama antara Indonesia dan bank. Banknya ini mungkin bank BUMN juga gitu. Jadi mereka nih dijagain BUMN ini, sehingga kalau nggak otomatis pemerintah juga ngalamin kendala cash flow kalau misalnya BUMN-nya kepilit, karena bisa berdampak ke depresiasi nilai rupiah, bisa ke inflasi, bisa pengangguran segala macam. Panjang kalau pemerintahnya langsung, sehingga banknya juga diawasin sih vulnerability dari banknya. Terus ada dana kontijen. Jadi pemerintah tuh karena pemerintah melakukan penjaminan atas dari suatu proyek tadi, BUMN yang utang, maka pemerintah tuh nyiapin dana kontijen. Dana kontijen itu apa? Kalau belajar KM kemarin, bahwa ada dana yang sebenarnya belum tentu keluar, tapi kemungkinan besar bakal keluar. Nah, itu kayak gini, kayak siapa tahu risiko default kan. Jadi siapin aja tiap tahun disisihkan duit APBN tuh untuk dana kontijen. Dialokasikan, bukan sisihkan. Terus ada escrow account. Jadi escrow account ini rekening bersama. Kalau misalnya ini anak kaskus dulu rekber. Jadi kayak kalau kita belanja di Shopee, kalau misalnya kita belum melewati suatu tanggal tertentu, terus dari kurirnya belum konfirmasi bahwa ada penjualan barang, terus kita nggak konfirmasi bahwa barang diterima, bahwa itu duit yang kita kirim, kita bayar, nggak bakal nyampe langsung ke sini, ke penjual. Mereka ditahan dulu sampai barang kita nyampe. Nah, itu rekening bersama. Rekening bersama ini dalam pengadaan PBJ-nya pemerintah atau PBJ BUMN itu ngebantu banget. Jadi duitnya tuh nggak harus aman ketika suatu pengadaan, misalnya kren, misalnya traktor segala macam, mereka bisa dalam jumlah yang banyak, mereka bisa pakai rekening bersama sehingga duitnya nggak bakal terselewengkan gitu, dan apa ya gitu deh, akuntabel lah. Lanjut. Udah keren kan dalam berapa menit ini? Kita menghabiskan 1,5 jam nonton YouTube. Nah, terus ada kuliah umum ALK webinar. Nah, ada yang korporasi BUMN. Jadi, korporasi BUMN tuh karena korporasi BUMN itu adalah suatu keputusan gitu yang harus diambil oleh BUMN, dan itu tuh harus memiliki persetujuan pemegang saham. BUMN itu variatif, tapi memang 50% ke atas dimiliki oleh pemerintah. Tapi kadang tuh ada yang 50% gitu loh. Jadi 50%-nya lagi udah dimiliki swasta. Dan itu keren. Jadi mereka harus RUPS gitu. Dan setiap RUPS-nya tuh ini ada 11 macam keputusan korporasi dari BUMN yang harus merhatiin pemegang sahamnya mau apa enggak, voting gitu segala macam. Nah, itu kayak ini, penghapusan aktiva tetap, pengagunan aktiva tetap, terus kerjasama, kalau pendirian anak perusahaan. Jadi kalau misalnya yang kayak kita belajar AKL sekarang mau akuisisi perusahaan baru gitu sebagai anak perusahaan, mau melakukan penyertaan modal ke suatu perusahaan lain. Nah, itu tuh harus izin dan lain-lain ya. Ada 11, cuman nggak gue tulis ngapain gitu. Ini harus berdasarkan pemegang saham lah. Pemegang sahamnya siapa? Pemerintah dan pihak lain. Nah, ada
beberapa pertimbangan strategis corporate action BUMN ini. Maaf ya. Nah, BUMN. Ada 5 kalau nggak salah. Jadi BUMN itu sendiri kan bukan murni korporasi ya, tapi punya sebagian dirinya korporasi, sebagian dirinya tuh untuk pemerintah. Tujuan utamanya tuh mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun memenuhi kesejahteraan rakyat juga. Jadi kayak harus diimbangi-imbangin. Nah makanya yang pertama itu nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia. Kayak tadi bangun Tol Sumatera nggak visible, nggak apa-apa gitu loh. Bangun LRT, bangun MRT nggak visible, nggak apa-apa. Paling nggak itu yang dikatakan pemerintah ya kan. Ya kritik dipersilahkan gitu. Bukan, gue nggak berani ngomong aja karena masih kuliah. Intinya kalau misalnya dinilai oleh pemerintah ada nilai ekonomi dan nilai sosialnya, walaupun nggak se-profit orientednya swasta, nggak apa-apa. Itu tujuan utama dari BUMN. Terus ada inovasi model bisnis. Terus ada kepemimpinan teknologi, pengembangan talenta, sama peningkatan investasi. Ada 5 cara dari pertimbangan strategis corporate action BUMN. Terus jadi corporate strategi sama inisiatif strategi yang dibangun, dibentuk oleh BUMN itu dituangkan, ditranslasikan dalam RJPP dan RKAP BUMN. Nah ini bakal dipresentasiin, disimpan sama Kementerian BUMN. Mereka ngusulin itu nantinya, bahwa BUMN ini punya RJPP sama RKAP BUMN yang gini gitu loh. Ada yang ditanyain? Oke, lanjut ya. Udah lanjut. Marah-marah. Badak. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatiin dari BUMN tuh ketika mengambil suatu keputusan korporasi BUMN. Jadi ada legal atau hukum, harus clear and clear. Kalau misalnya ada skandal hukum dalam BUMN, nah itu yang nggak bisa dibantuin oleh pemerintah. Karena skandal hukum BUMN itu sampai sekarang adalah biasanya masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga memang musuh negara gitu. Jadinya nggak bisa dibantu. Sehingga itu yang harus diperhatiin dalam memenuhi korporasi BUMN tuh, kita nggak ada konflik of interest gitu dalam misalnya mau penyertaan modal tapi ada konflik of interest antara direkturnya gitu, segala macam lah. Secara hukum legal gitu, aman. Terus secara keuangan, visible nggak suatu proyek untuk didanai, visible nggak suatu perusahaan tuh untuk disertai modal dalam bentuk investasi kan. Ya visibility itu ekonomi atau bisnis gitu. Terus ada manajemen risiko yang kita bahas tadi di atas. Tuh, jadi berkesinambungan suatu webinar ini, seru banget. Lanjut. Terus ada aspek keuangan. Nah, ini yang perlu kita perhatiin karena kita bahas LK. Misalnya ada studi kasus nih, mau penerbitan obligasi. Jadi kita, waduh, jelek juga nih gue tipe-tipe. Jadi ada tinjauan. Jadi harus kita kaji dulu tinjauan penggunaan dananya gimana. Terus ada kondisi kinerja keuangan, melakukan rasio. Jadi kita melakukan prosedur analitis lah dulu, yang bakal dijelasin sama Jidan tuh ntar pertemuan 10. Kita lihat ke rasio keuangannya bagus apa enggak. Terus kita telah arus kasnya dari obligasi sebelum. Kalau misalnya kita nggak nerbitin gimana, kalau kita nerbitin obligasi gimana, bakal kesedar gak ke depannya gitu. Lanjut. Udah sejam. Ini kita masuk yang kedua. Karena lama banget video YouTube tuh, jadi capek nontonnya. Terus tantangan perbankan global 1 dekade terakhir. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Dan ini ternyata bukan cuma perbankan cuy. Seluruh korporasi, terutama BUMN. Ada VUCA. Jadi saya kemarin nonton webinarnya Teknik Sipil UI. Mereka bahas ini juga, VUCA juga. Volatility rate of change. Ketidakstabilan naik turunnya nilai tukar dari rupiah, dari dolar gitu.
Terus ada uncertainty about present and future, kayak apalagi kayak COVID gini, kita tuh nggak tahu ke depannya bakal kuliah offline apa enggak, wisuda offline apa enggak bercanda. Ya kayak gitu lah, intinya mereka nggak tahu kapan harus memulai bisnis secara normal lagi dan segala macam. Present and future-nya tuh bisa-bisa beda banget. 2019 semua orang bermimpi, 2020 bakal gini. Wah, ternyata bubar. Konser bubar segala macam. Itu yang uncertainty-nya tadi. Terus complexity of decision factors. Jadi pengambilan keputusan tuh faktornya tuh kompleks. Baik dari izin dari RUPS, baik dari ketersediaan dana, baik dari mitigasi resikonya, segala macam. Banyak faktor yang bisa di breakdown nantinya. Terus ada ambiguity of clarity about meaning of an event. Jadi ketika kita mau bikin suatu acara, suatu proyek, suatu itu, kita nggak bisa memaknai dengan baik apakah suatu proyek ini tuh memang benar-benar dibutuhkan apa atau tujuannya apa gitu, karena udah bias kebanyakan interest, kebanyakan kepentingan di suatu BUMN tuh sekarang gitu, Fuka. Nah, ada pengaruh pandemi. Gara-gara pengaruh pandemi untuk perbankan ini ya, GDP itu turun, ya kan? Jadi ekonomi turun lah untuk Indonesia. Terus resesi kan. Terus sektor industri itu terdampak, mulai mencatin karyawan, mulai ngutang segala macam. Nah, produk perbankan kan terdampak. Orang yang mau ngutang banyak, orang yang bayar nggak ada. Orang yang bayar ini nunggak semua, jadi bingung. Nah, dan itu pemerintah kemarin sempat ngeluarin syarat kredit 0%. Luar biasa. Jadi perbankan tuh berdarah-darah kemarin awal-awal apa pandemi. Karena semua orang minjem, nggak ada yang mau balikin. Terus pergeseran kebiasaan konsumen. Pergeseran kebiasaan konsumen itu terlihat banget. Jadi orang-orang mulai meninggalkan belanja konvensional, mereka belanja online. Si Jidan ini aja check out banyak banget kemarin 12. Beli baju sekarang online nggak? Beli baju sekarang online nggak? Ini bendera Amerika. Udah bendera Amerika, saya belinya di Shopee. Jadi sangat mudah buat belanja online, sehingga pedagang-pedagang offline yang UMKM gitu, UMKM tuh mulai terdampak. Kalau kita nggak perlu fisik-fisik banget, kayak misalnya di kedai kopi kan perlu fisik kan, nggak mungkin online. Mungkin, tapi kurang sensasinya gitu kan. Nah, tapi kalau beli baju segala macam itu kan bisa di online-in, dan orang-orang mulai terbiasa akan itu. Dan bahaya bagi pedagang sendal di Pasar 16 Ulu Musi Palembang gitu. Itu kan jadi susah mereka jualannya. Sehingga kalau mereka nggak adaptasi, itu bakal kacau di ininya, ekonomi GDP kita. Terus juga yang kurirnya naik, kayak si cepat segala macam naik, tapi kayak mobilitas dari pribadinya untuk naik motor segala macam, travel perorangan gitu, orang yang bergerak kayak penerbangan, kapal, terus juga travel itu turun. Terus jadi startup tertentu kayak Gojek dan itu tuh mulai bikin mulai mikir-mikir tentang solusi dari adanya pandemi ini, gimana cara ngatasinnya. Nah, akibat dari pandemi bagi perbankannya banget tuh itu penyaluran kredit melambat. Jadi duitnya tuh nggak ada yang mau disalurin kreditnya, karena nggak ada kredit yang balik. Ya nggak ada yang bayar kredit, orang semua nunggak karena pendapatannya tuh nggak muter duitnya kan, karena GDP-nya turun. Kompleks banget ini bagi perbankan. Terus pengumpulan dana tumbuh. Jadi pengumpulan dana tumbuh ini mana ya? Lupa saya, maaf ya.
Terus ada profitabilitas perbankan turun. Nah, yang ini jelas karena income dari perbankan itu kan diambilnya dari bunga, sedangkan mereka harus bukan dipaksa ya, diminta oleh pemerintah untuk memberikan kredit 0%, bunganya nggak ada bunga segala macam karena untuk menyelamatkan UMKM dan segala macam gitu kemarin. Dengan itu Mandiri kan ada sponsor karena nggak, pembicaranya tuh memang dari Mandiri kemarin. Dan Mandiri itu menjaga kinerja keuangan dan profitabilitasnya dengan baik di tengah pandemi katanya, ya kan. Terus gimana cara mereka menjaga? Nah itu yang kita tuh harus objektif. Jadi gimana cara mereka menjaga manajemen account itu tuh menjaga kinerja keuangan dan profitabilitasnya? Katanya pakai manajemen accounting atau yang kita pelajarin dalam bentuk ALK ini. ALK itu kan anak dari manajemen accounting. Hasil dari analisis laporan keuangan kita tuh diajuin ke manajemen buat ngambil keputusan. Nah, mereka tuh ngitung dengan parameternya contribution margin sama risk adjusted return. Jadi ada beberapa istilah nanti tuh yang asing bagi kalian dan bagi saya. Return on risk adjusted capital. Jadi ada risiko yang di-adjust dengan return-nya. Jadi kan selama ini kita ngelihat risiko nih. Return nih. Terus kita paling belajarin betanya segala macam. Nah, itu tuh ada risk adjusted return. Jadi suatu risiko yang di-adjust berdasarkan return-nya. Jadi udah kita ngelihat tuh nggak bunga 10%. Nggak. Tapi kita ngelihatnya tuh berapa persen beneran risikonya, berapa persen risk-nya dalam satu portofolio gitu. Jadi gitu. Nah, ada fund transfer pricing. Fund transfer pricing ini tuh mereka bilang untuk monitoring earning asset sama liabilities bearing mereka, bahwa earning asset itu aset keuangan, atau aset yang bakal menghasilkan penerimaan. Sedangkan liabilities bearing itu utang dari perbankan itu sendiri. Jadi mereka tuh pengen portofolio dari utang kreditur, orang-orang yang ngambil kredit, terus sama utang nasabah sama duit nasabah tuh imbang gitu loh. Jadi ketika kita mau minjemin uang ke perbankan ini, mau minjemin uang ke seseorang, mereka tuh harus tahu bahwa orang ini bakal balikin ketika berapa mau janjinya, mau minjem setahun 2 tahun, mereka bakal balikin duit itu. Karena kalau enggak, mereka punya risiko, dan risikonya itu sebanding nggak sama return-nya. Ketika kita minjemin sama UMKM, terus risikonya kan gede, mereka bakal pilot dan tutup dan nggak bisa bayar duit. Nah, return-nya 0%, jadi kayak bingung mereka tuh. Jadi dengan fund transfer pricing mereka bisa ngimbang-ngimbangin mana return dan risikonya yang seimbang. Terutama risiko suku bunga sama risiko likuiditas. Likuiditas tuh yang gagal bayar, risiko suku bunga tuh yang fluktuatif suku bunga. Terus mereka juga mengukur kinerja bisnis dari perspektif economic capital berdasarkan value based management. Lanjut, ketiga. Udah mau habis nih bab 9. Yang ketiga ada ALK Pemda sebagai pengatur keran TKDD atau transfer ke daerah dan dana desa. Jadi ada desentralisasi. Ini kayak pelajaran PKN kelas 1 SMP. 1 SMP. Desentralisasi adalah bla 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 bla. Yang jelas desentralisasi itu ada 6 urusan. 6 urusan yang ada banyak, seluruh urusan kecuali 6 urusan. 6 urusan yang militer, agama, fiskal segala macam. Nah, terus dilimpahkanlah wewenang ke pemerintah daerah. Dan dalam pelimpahan wewenang itu masa kita ngasih wewenang kan, ayo kalian urus ke daerah kalian sendiri, tapi mereka nggak dikasih kesempatan untuk punya pendapatan sendiri gitu loh, disuntik doang duitnya dari pemerintah, atau bahkan nggak dikasih dana sama sekali, kan nggak mungkin. Makanya kita harus ngasih penyerahan sumber pendanaan berupa apa, pajak daerah dikasih. Jadi dulu kan PBB segala macam pemerintah pusat yang ngelola, sekarang daerah. Terus ada retribusi diambil sama daerah, parkir segala macam. Terus TKDD. Jadi kalau mereka nggak dapat dari pajak daerah dan retribusi ini, atau penghasilan asli daerah PAD-nya juga kurang, maka masih ada TKDD gitu loh buat ngerjain proyek pembangunan di daerah. Nah, ada TKDD tuh terbagi menjadi transfer ke daerah dan dana desa. Nah, transfer ke daerahnya tuh ada DBH, ada DHU, ada DAK, ada data otonomi khusus, ada DID. Nah, ini dipelajarin waktu
HKN, PPKN sama Akpem. Jadi nggak usah dibahas lagi. Terus ada sistem informasi keuangan daerah. Nah, ini dilaksanakan oleh Pemda sama untuk masing-masing daerah dan DJPK, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Kementerian Keuangan itu secara nasional. Nah, lingkup dari sistem informasi keuangan daerah ini ngurusin APBD, LRA, LKPD, terus periodenya tuh bulanan, semesteran, tahunan. Dimensinya sama kayak APBN, ada ekonomi berdasarkan jenis, fungsi atau organisasi. Nah, kita harus menganalisa LRA ini. Jadi ada dua hal yang penting kita perhatikan, pendapatan sama belanja. Pendapatannya tuh derajat desentralisasi sama ketergantungan keuangan daerah. Jadi seberapa banyak kewenangan yang kita limpahkan ke suatu daerah itu dan seberapa daerah itu sangat bergantung sama TKDD ini. Seberapa mereka tuh nggak bisa nyari duit dari penghasilan asli daerah, dari retribusi daerah, dari pajak daerah. Mereka tuh cuman ngarepin dari TKDD, dari pemerintah pusat. Nah, itu yang diukur dari analisa LRA ini. Faktor-faktor pendapatan mereka tuh dari mana aja gitu. Terus belanjanya tuh berdasarkan jenis, fungsi, dan mandatory spending. Mandatory spending ini penting banget. Jadi dari desentralisasi tadi tuh ada tugas-tugas tertentu yang berupa mandatory spending atau harus dibelanjakan dengan tujuan tertentu. Kalau nggak salah namanya apa lupa. Ada 3 gitu. Jadi ada memang ditujukan suatu dana tuh harus pendidikan, harus kesehatan, harus infrastruktur gitu. Nah, kalau mereka nggak ngelakuin ini nanti kena sanksi. Studi kasus nih. Misalnya ada kesimpulan analisa LRA bahwa proporsi PAD minim. Jadi pemerintah daerah tuh gagal untuk menghasilkan suatu penghasilan bagi daerahnya sendiri. Sehingga Pemdanya itu mengandalkan transfer dari pemerintah. Belanjanya malah kebanyakan untuk belanja pegawai sama mandatory spending doang. Jadi mandatory spending sisanya belanja pegawai. Jadi nggak efektif. Jadi dikasih punishment. Kalau misalnya punishment-nya tuh ada beberapa pelanggaran kan. Misal pelanggarannya terlambat menyampaikan laporan atau tidak memenuhi mandatory spending seperti yang bilang tadi kan. Terus idle cash tidak wajar. Idle cash itu kan kas yang tersedia gitu. Nah, kalau tidak wajar kebanyakan artinya kan nggak dibelanjain atau terlalu sedikit, terlalu mepet sehingga likuiditasnya rendah. Kemana aja duitnya gitu loh. Atau tidak sesuai dengan anggaran yang udah dipaguin gitu. Itu yang jadi dasar punishment-nya. Sanksinya bisa dikasih penundaan DAU atau DBH, terus dikonversi ke non tunai kalau misalnya mereka boros. Jadi suruhnya pakai non tunai aja biar ke monitor semua belanja mereka. Kalau misalnya pakai kas kan kalau belanjanya nggak pakai, kalau pakai notanya bisa dikarang-karang gitu kan. Terus penerapan reward. Jadi selain punishment ada reward. Bisa dikasih DID ketika mereka bisa memenuhi kriteria utama dan kriteria kinerja. Apa itu kriteria utama sama kriteria kinerja? Kriteria utamanya tuh harus memenuhi opini BPK yang kalau bisa WTP kan. WTP mah dikasih memenuhi kriteria utama gitu. Terus penempatan APBD tepat waktu. Jadi APBD-nya dibikin tuh Oktober udah pengesahan gitu. Kayak udah dirapatin sama DPD. Terus akhirnya Januari udah bisa dipakai gitu. Terus kriteria kinerja ya disahkan loh Oktober tuh kalau nggak salah. Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan rasio tadi juga. Terus pelayanan dasar publik. Jadi kalau yaitu mandatory spending-nya berhasil dipenuhi gitu. Bahwa pendidikannya telah dialokasikan anggaran sebesar sekian dan direalisasikan sebesar sekian. Terus kesehatan segala macam tadi. Udah, terus dukungan TKDD untuk penanganan COVID. Jadi selama ini pengalokasian TKDD-nya itu ke daerah-daerah tertentu tuh mungkin
lebih kecil daripada daerah yang ini. Sekarang enggak, sekarang tuh difokuskan berapa banyak yang terkena COVID, terus berapa banyak yang prospeknya daerah zona merah segala macam, dialokasiin berdasarkan itu, terus direfocusing. Jadi untuk belanja-belanja yang kayak apa, biasanya kan dikasih TKDD juga untuk festival daerah gitu, untuk budaya segala macam itu di-cut dulu, difokusin ke kesehatan. Terus rasionalisasi belanja. Jadi belanja-belanja pegawai, belanja-belanja ini potong-potong, DL, dinas luar itu potong-potong-potong. Digantiin ke COVID-19. Yang berdasarkan dari mana keputusan mereka ngelakuin itu tuh, kebijakan-kebijakan ini? Dari analisis LRA. Udah deh. Sekian teman-teman. Silakan Jidan untuk melanjutkan perjuangan